is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. There is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, the less of me and more of Him. There is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus
memuji Tuhan, katakan haleluya. Come on, clap your hands. Come on, now God, we sing. At break of day, in hope we rise, we sing your name, we lift our eyes, tune our heart into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed is blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory reign. Everybody jump! Your love will keep us there by my side, in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love will keep us there by my side, in my life, shining through me every day. Hey, 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 hey. Go on, sing. Where we live. You're in my heart forever. You're in my heart forever. We're fire in our eyes. Love's alive. Your love until it's blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is great. Come on, everyone, God! You will never fade away. Your love is just stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is just stay by my side in my life. 1, 2, let's jump! buat Tuhan kita. Come on. Yang masih antusias untuk memuji Tuhan, katakan haleluya. Come on, let's jump. Terlepas, bersama terhempas, nama Yesus.
us the victory. One more time. Show your greatness and your power. Give us the victory. Come on. 1, 2, let's jump. Oh, oh, oh. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. Revival for Jesus. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Revival for Jesus. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Come on. Para, para, para. Shalom Youth, how are you? Saya percaya bahwa kalian dalam keadaan sehat, luar biasa, penuh dengan energi. Dan selamat datang juga di ibadah online AOG Jabodetabek. Dan bagi kalian yang pertama kali melihat ibadah ini, kami juga mengucapkan welcome home. Kalian adalah saudara bagi kami. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, setelah ibadah ini kami juga mengajak kalian semuanya untuk ikut ke dalam CG, sebuah komunitas yang membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita dengan saudara-saudara di dalam Tuhan. Pastinya seru banget. Kalian bisa menghubungi kami di call center yang tertera di layar kalian. Dan kami akan kembali juga menghubungi kalian dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, minggu depan jangan lupa ya, kita masih ibadah online dan CG online. Dan kita hari ini mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian juga bisa memberikan persembahan kalian melalui nomor rekening yang ada di layar ataupun di gadget kalian. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan damai sejahtera, karena kami percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Hai, Peter di sini dan ini adalah Army of God News. Bentar. Kayaknya kalau konsepnya kayak gini bakal kurang seru. Gimana kalau kita ganti konsep dulu? Yo, what's up Army of God? Presenting live from this place and now you are watching this. Woo! Lanjut. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Welcome to Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Buat kalian yang belum bergabung bersama komunitas kami, masa kalian belum bergabung bersama komunitas kami? Nah, kami punya sebuah komunitas yang membuat kamu bisa bertumbuh dan membuat kamu semakin mengenal Tuhan. Cara bergabungnya sangat mudah, kalian bisa langsung menghubungi Instagram @GMS-Jakarta-Barat dan @GMS-Tangerang. Nah, selanjutnya kita saksikan news yang mau lewat untuk seminggu depan. Let's check this out! Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Tidak lupa juga bagi kamu yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong kamu untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God dan Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Jangan lewatkan Gereja Mawar Sharon Jabodetabek Worship Night dengan judul Tenang pada hari Jumat 29 Mei 2020 pukul 19.30. Anda dapat mengikuti acara ini dengan mengakses link gms.church/streaming/Jabodetabek atau pada YouTube channel kami GMS Jakarta.
Mari ajak seluruh keluarga, teman dan kerabat Anda untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sampai berjumpa dalam hadiratnya. Di masa ibadah online ini, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi atau menghubungi Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Anda dapat menghubungi kami melalui kontak berikut ini. What is up, what is down, what is left, what is right, everything's gonna be alright. Tetap jalani hari-harimu dengan semangat, karena Tuhan yang akan membuat segalanya menjadi alright. Sekian Army of God News untuk minggu ini. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming life. Have a blessed day, and God bless you. Making disciples, transforming lives. Yesus ada di segala masa suka maupun kala duka. Yesus setia di saat kita setia maupun tak setia. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Sungguh kau yang terindah, kaulah jawaban bagi
Tuhan, kami bersyukur buat saat ini ya Tuhan. Terima kasih kami merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu, kemuliaan Tuhan di tempat kami berada. Sekalipun kami tidak berkumpul dalam satu ruangan, sekalipun kami terpisah, tapi kami bersyukur hadirat Tuhan menembus sampai di tempat kami berada ya Tuhan. Hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan, memulihkan kami. Tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau tetap bekerja atas anak-anak muda AOG ya Tuhan. Dalam kehidupan yang kami jalani hari-hari ini, situasi sulit yang dialami hari-hari ini pun tidak menutup kuasa-Mu yang selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau meneduhkan hati kami, buka hati kami, mata hati kami, supaya kami bisa menangkap segala bahasa yang disampaikan dengan mudah ya Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom AOGers. Apa kabar Anda semua? Luar biasa ya. Saya doakan semuanya sehat, selalu dilindungi Tuhan. Ada darah Yesus yang selalu menyertai Anda semua dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di AOG. Ada satu pesan yang Tuhan titipkan untuk kita semua, supaya kita menjadi seorang AOG yang semakin kuat melewati apapun juga. Amin. Di momen seperti ini kita mengisolasi diri, banyak perasaan yang bergejolak. Saya sendiri juga sama. Ada rasa-rasa perasaan yang bergejolak dalam hati, kayak kepingin gimana ya, kangen gitu ya, pengen ketemu dengan yang lain, pengen salaman lagi, pengen pelayanan bareng. Beberapa waktu terakhir juga teman-teman banyak nge-tag di Instagram, mereka nge-tag waktu kita pelayanan bareng, foto bareng di backstage. Ada yang nge-tag ketika kita kumpul bareng, fellowship bareng, praise and worship, atau macam-macam. Jadi rasanya kayak kepingin. Belum lagi lihat ibadah streaming kayak gini, rasa kayak pengen ngumpul bareng. Tapi rupanya ini belum memungkinkan untuk kita melakukannya. Dan perasaan kangen kumpul-kumpul ini sangat luar biasa sekali. Saya juga rasakan hari-hari ini. Dan juga mungkin perasaannya bergejolak dalam hati kita adalah kita merasa terbatas ruang geraknya. Seolah-olah tadinya kita punya anggota badan itu komplit, lalu tiba-tiba ada satu anggota badan yang hilang. Karena apa? Kita seperti terpenjara gitu ya. Tadinya kita bergerak bebas, punya tangan, punya kaki, bisa kemana-mana. Lalu tiba-tiba kita harus di kamar terus, di kos, terus di kontrakan terus gitu. Jadi di apartemen atau di rumah, jadi kayak ada yang hilang gitu kan. Kita gak bisa bergerak bebas. Tapi saya yakin, saya percaya kondisi yang kita alami sekarang ini gak akan menjadi hakim untuk hidup kita. Gak akan menjadi judgment untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita ini gak bisa melakukan apa-apa. Terutama Anda anak-anak muda, AOGers, tidak pernah menunjukkan bahwa dengan kita dikunci dalam satu rumah, dengan gak bisa keluar, Anda gak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu gak berguna. Atau mungkin bukan berarti seolah-olah waktu kita terbuang percuma, pagi sampai malam di rumah terus. Enggak, bagi saya ketika kita mengalami hal seperti ini ada sebuah tantangan untuk kita bersama, bahwa waktu yang ada ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Amin, saudara-saudara sekalian, saya memberikan pesan kepada kalian anak-anak muda AOG, jangan salahkan situasi ini. Kita adalah orang yang saat-saat ini perlu bangkit dan memulai kehidupan sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya ulangi, ayo AOG bangkit, semangat lagi memulai kehidupan sesuai dengan tujuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Judul khotbah hari ini adalah What If, atau bagaimana jika. Dan apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan prinsip menggunakan waktu dengan bijaksana. Kita mau buka bersama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif bukan nama orang. Arif bermaksud adalah seorang yang bijaksana, seorang yang wise. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini sering kita dengar. Tapi saya ingin menyampaikan ada satu versi di King James Version.
di ayat 16 berkata, redeeming the time because the time is evil. Ada sebuah kata, sebuah kalimat, redeeming the time. Tebuslah waktu. Berarti ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Mau dikunci, mau nggak dikunci, waktu tetap berharga. Amin. Mau diisolasi, nggak diisolasi, mau bisa jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan, waktu tetap berharga. Redeeming the time, ini firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, saya umpamakan jika kita punya sebuah barang yang berharga, lalu barang itu digadaikan, lalu kita kumpulkan uang untuk menebus barang itu kembali. Anda tahu nggak kenapa Anda tebus? Karena barang itu berharga, bukan? Tuhan melakukan hal yang sama kepada saya dan saudara. Kita ditebus dari hidup yang sia-sia, di atas kayu salib Tuhan tergantung di sana. Tuhan berikan hidupnya untuk Anda dan saya. Kita bisa balas apa? Nggak bisa. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan perbuatan baik. Kita menerima dengan kasih karunia. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kita bisa lakukan dengan kehidupan yang sudah dimerdekakan. Tebuslah waktumu. Redeeming the time because the time is evil. Tebuslah waktu ini. Apa yang kita bisa lakukan adalah tebus waktu kita dengan bijaksana. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadilah bijaksana. Saya akan bicara tentang waktu lebih dalam lagi. Ada 2 ciri yang melekat kepada waktu itu sendiri, saudara. Ada ciri-ciri yang sangat nempel terhadap sebuah kata waktu. Dan ciri ini adalah sebuah peringatan kepada kita semua, peringatan yang sangat dasar, sangat basic tentang yang namanya waktu. Yang pertama, waktu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang. Kita nggak bisa membeli waktu. Kita nggak bisa, bahkan hari ini pun nggak bisa diulang. Saya menyampaikan firman Tuhan di depan Anda, saya nggak bisa ulang ini lagi loh. Kita nggak bisa ulang seperti kita nonton film di titik-titik Flix. Karena kan terakhir ini banyak Flix kan. Saya nggak bisa sebut mereknya kan, karena kan nggak boleh promo di sini. Kita nonton di titik-titik Flix, lalu rasanya capek, mau nonton besok lagi. Kita pause, besok kita bisa lanjutkan. Di Flix kita bisa ulang, tapi waktu kita nggak bisa diulang. Waktu kita nggak bisa ulang. Itu hal yang mendasar yang pertama. Yang kedua, waktu mudah sekali habis. Ya kan, waktu mudah sekali habis. Nggak sedikit dari Anda juga akan merasakan yang sama. Ya kan, waktu melakukan sesuatu, aduh I'm running out of the time. Aku kehabisan waktu. Aduh I wish ini masih pagi. Ternyata kok udah malam ya. I wish masih siang aku bisa melakukan banyak hal. Ternyata aku dari tadi sibuk-sibuk ini ternyata ya keluar-keluar udah 5:30 sore. Waktu cepat habis. Kita bisa nggak merasakan itu? Nah karena itu saya ajak Anda dan saya semua sepakat bahwa waktu sangat berharga untuk hanya disia-siakan. Oke? Katakan kepada dirimu sendiri dimanapun Anda berada. Waktuku sangat berharga untuk disia-siakan. Dalam situasi yang kita alami sekarang ini, bagaimana kita gunakan waktu kita? Itu yang lebih penting. Pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming the time wisely. Gunakan waktu yang ada. Apakah kesempatan di rumah nggak kuliah? Di rumah terus, apakah kita jadi bangun siang? Nggak bisa bangun pagi lagi, kita jadi bangun jam 12, lalu makan, setelah itu kita nonton film seharian, tahu-tahu udah malam kita begadang main game, lalu besok bangun siang lagi. Apakah kita masih seperti itu? Atau sejak Anda mendengarkan firman Tuhan ini Anda menjadi berubah? Iya ya, aku dikunci di kamar, bukan berarti aku jadi hidupku seenaknya. Aku dikunci di kamar itu sebagai sebuah setup dalam hidupku, kata Pastor Philip, is not setback, is set up. Sebuah masa-masa persiapan dalam hidup kita untuk menjadi sesuatu di depan sana yang kita belum lihat sekarang ini. Tuhan akan tetap membawa kita ke dalam sebuah tujuan dan rencananya. Kenapa Anda ada di bumi? Kenapa Julian ada di bumi? Kenapa siapa? Sensen, Joshua, Misael, siapa? Kenapa nama Anda ada di bumi? Tuhan akan tetap membawa Anda ke sana. Hidup kita nggak berakhir di situasi COVID, saudara sekalian. Kenapa Anda ada di bumi? Tuhan akan tetap membawa Anda ke sana jika Anda tahu benar bagaimana Anda mengendalikan waktu Anda. Karena itu di masa-masa momen terisolasi, pastikan waktumu berharga. Hargailah waktumu. Tuhan sudah membuatmu dan saya ini berharga di mata Tuhan. Apa yang kita bisa tebus sekarang?
pergunakanlah waktu dengan baik. Tahukah Anda semua bahwa setiap manusia diberikan waktu yang sama setiap hari? Saya mau hitung tapi lebih dari biasanya. Biasanya orang sehari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Hari ini saya menggunakan angka yang lebih gede lagi. Karena saya tahu, terutama buat Anda di Jakarta, di Tangerang, di Jabodetabek ini ya, menit itu sangat berharga sekali. Setiap menit demi menit sangat berharga sekali. Nah, kita manusia diberikan waktu yang sama, yaitu 1440 menit per hari. 168 jam per minggu. Lalu berapa lama manusia hidup di bumi, saudara? Memang gak sama satu sama lain, benar ya? Tetapi riset menunjukkan bahwa average rata-rata manusia hidup di bumi itu 70 tahun. Ada yang bicara laki-laki itu rata-rata 70, perempuan itu bisa 73, 75. Tapi gak sama memang. Dan dari sini kita menyimpulkan bahwa ini sebuah tanda ajaib yang Alkitab sudah pernah tulis. Saya bacakan di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ternyata hidup manusia di bumi berlalunya buru-buru. Waktu sangat berjalan sangat cepat. Hidup kita ini buru-buru loh. Seperti uap baru menguap langsung hilang bentuknya. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup kita sangat cepat, hidup kita ini pendek, bagaimana jika hidup kita di bumi ini nggak selama seperti Alkitab tadi 70 atau 80 tahun kalau kami kuat, bagaimana jika nggak sampai, bahkan nggak sampai setengahnya. Bagaimana jika kita hidup kita pendek, bagaimana jika ada vonis dokter terhadap seseorang yang mengatakan hidupmu bisa 6 bulan atau 1 tahun, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana jika what if kita kuat pun, apakah 70 sampai 80 tahun ini masa yang panjang? Apakah umur 70 sampai 80 tahun nanti itu adalah usia yang sangat lama sekali? No, enggak saudara, itu bukan waktu yang panjang. Kalau saya boleh cerita, saya ini hanya merasa belum lama ini saya kuliah, studi, tahu-tahu saya sekarang udah menikah, sudah punya anak saya sudah mau masuk SD. Dan kayak nggak berasa gitu. Saya tahu juga Anda juga merasa yang sama. Belum lama kayak masih kecil, ngedot, tahu-tahu Anda ini sudah gede, udah kuliah. Saya bahkan saudara masih ingat teman-teman TK saya. Saya pernah nyari-nyari di medsos gitu kan. Mana ya teman saya namanya Aditya ini ya, kok nggak pernah ketemu ya. Nggak ketemu saudara, saya kangen. Bahkan saya masih ingat dalam memori saya teman-teman TK loh, tapi saya sekarang sudah punya anak yang sudah mau masuk SD. Sangat pendek. Apakah itu lama? Enggak lama. Anda juga pasti merasa yang sama. Anda baru aja sekolah, sekarang udah kuliah. Lalu apalagi saudara, Anda sudah mulai memikirkan mau bekerja nanti di mana, kuliahnya jurusan apa, pengen kerja di mana, mau jadi entrepreneur atau mau bekerja ikut orang atau mau gimana, membangun usaha sendiri. Bahkan Anda juga udah mulai memikirkan mendoakan pasangan hidup. Lalu Anda menikah juga sama seperti saya. Dan apalagi ada masa-masa juga di tengah-tengah masa kita hidup ini kita kehilangan orang tua, benar? Di bulan Februari yang lalu saya kehilangan satu orang yang saya kasihi, yaitu papa dari istri saya. Karena papa dari istri saya bareng tinggal sama saya di rumah saya, jadi kami cukup dekat. Untuk pembicaraan, ngomong tentang berita, ngomong tentang politik, kami sudah sangat dekat. Dan itu jadi pukulan juga buat saya, karena saya sudah ada chemistry yang sangat dekat dengan papa mertua saya. Dan Februari lalu kita melepas beliau, karena beliau sudah dipanggil Tuhan. Nah, ada masa-masa dalam kehidupan kita juga seperti itu. Anda di tengah-tengah hidup yang pendek ini, Anda bisa kehilangan orang tua. Apa yang kita akan lakukan dengan waktu kita jika Anda tahu bahwa hidup kita pendek? Karena itu, jangan biarkan waktu kita terbuang percuma. Jangan biarkan nanti di masa tua nanti kita penuh dengan penyesalan. Karena begitu banyak waktu yang terbuang. Karena begitu banyak kenangan indah dengan orang tua kita, memori-memori yang harusnya manis dengan orang tua, sibling kita, saudara kita. Itu menjadi sesuatu yang indah tapi hilang. Jangan juga
seharusnya nanti ada sebuah karya, penemuan, inovasi, inspirasi bagi dunia. Karena waktu yang Anda investasikan untuk belajar, tapi itu nggak Anda gunakan untuk belajar, sehingga Anda menyesal di usia senja nanti. Saya juga sama dengan Anda, saudara. Saya nggak mau menyesal suatu hari nanti. Karena itu apa yang saya sampaikan ini juga berbicara buat hidup saya pribadi. Ini juga buat saya, bukan buat Anda doang, ini juga buat saya. Saya akan langsung menuju kepada 3 poin, saudara-saudara. Dan ini adalah 3 nilai yang jika Anda menerapkannya dalam kehidupan Anda akan membawa Anda mengelola waktu dengan bijaksana. Ada 3 prinsip untuk Anda bisa mengelola waktu dengan bijaksana. Saya nggak cerita ini, prinsipnya adalah 1, bangun pagi, siang makan teratur, sore harus belajar berapa jam. Enggak, saya nggak akan bilang secara detail itu. Anda sudah gede semua, teman-teman sudah gede semua, bisa ngatur sendiri dengan HP-nya, dengan kertasnya, diarenya, bisa tulis apa yang Anda akan lakukan. Saya nggak akan ngomongin kecilnya atau detailnya. Saya akan ngomongin garis besarnya, sebuah nilai yang harus Anda ambil. Ada 3. Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama adalah love your life. Cintailah kehidupan Anda. Cintai apa adanya. Tuhan membuat kita ini dikasihi, oleh karena itu Dia mengorbankan dirinya. Kita berarti berharga di mata Tuhan. Karena itu kalau kita berharga, kita juga harus mengasihi dong kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saya ngomong love your life ini bukan berarti kita jadi egois. Bukan berarti kita enggak peduli sama orang lain, enggak menolong orang lain, enggak membantu orang lain. Cintai kehidupanmu ini berarti engkau menghargai bahwa hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Tetapi tentang Anda menghargai kehidupan yang Tuhan beri, maka ketika kita menghargai kehidupan yang Tuhan beri, maka kita pasti menghargai waktu kita. Jika Anda bahkan gak suka dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada Anda, maka Anda sedang kehilangan masa depan. Kalau saya gak suka sama kehidupan saya akan kehilangan masa depan, sudah pasti. Ada orang yang ketika dia bekerja, ketika dia melakukan sesuatu, even dia malah gak tahu loh, sebenarnya aku ini suka gak sih sama ini, aku melakukan ini, gak tahu ya. Saya duduk, nyalain TV, nonton TV, sebenarnya aku cinta gak sih, aku ini ngapain ya? Ada orang yang begitu loh. Karena mungkin menurut saya orang itu tidak menghargai kehidupannya. Bahkan gak tahu apa yang dilakukannya, gak cinta terhadap apa yang dilakukannya. Sehingga membuat seakan-akan waktu ini begitu menyesakkan. Waktu itu seperti momok, waktu itu seperti hantu. Aduh sudah besok ya, aduh sudah lusa ya, aduh sudah ini rasanya seperti Karena apa? Gak mencintai apa yang dikerjakan, gak mencintai kehidupan yang Tuhan beri. Efesus 3 ayat 20 berkata seperti ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Banyak orang suka ayat ini, saudara. Banyak orang suka ayat ini. Saya juga sangat suka. Wah, Tuhan itu ternyata melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan saya doakan. Tetapi coba perhatikan ayat berikutnya. Jangan misling. Masih ada lanjutannya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata, seperti yang nyata-nyata dilakukan Tuhan dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam hidup saya. Dengan kata lain, Tuhan akan melakukan hal yang hebat, asalkan kita mengizinkan kuasanya bekerja melalui kita. Bagaimana kuasanya bekerja jika kita mengabaikan kehidupan kita? Bagaimana kuasanya bekerja jika bahkan Anda tuh gak suka sama kehidupan yang Anda hidupi sekarang? Bagaimana kuasanya bekerja jika Anda gak suka kuliah Anda, gak suka pekerjaan Anda, bahkan Anda gak mensyukuri, gak mencintai kehidupan keluarga Anda. Bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja? Bahkan sedihnya kalau mungkin ada banyak orang di luar sana masih muda ingin mengakhiri hidup karena gak mencintai kehidupannya. Saya sangat sedih ketika mendengar akhir-akhir ini banyak orang depresi, dan mereka mengakhiri hidup di usia-usia yang masih sangat produktif. Seperti kita ini masih produktif. Ingin mengakhiri kehidupan karena gak mencintai lagi hidup ini. Karena itu love your life. If you love your life, then you will redeeming the time wisely. Kalau Anda mencintai kehidupan Anda, kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup Anda akan menebus waktu Anda dengan bijaksana. Anda akan mempergunakan segala cara. Apa yang aku lakukan dengan waktu isolasi ini, apa yang aku lakukan dengan waktu yang gak enak ini pun, Anda akan gak peduli COVID, Anda akan gak peduli apapun, Anda akan mempergunakan waktu Anda dengan baik sekalipun di dalam kamar. Amin, saudara. Poin yang pertama, love your life. Katakan love your life.
Poin yang kedua, stop wasting your words. Berhentilah menyia-nyiakan perkataan. Firman Tuhan berkata kehidupan kita ini dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada kata menggemakan berasal dari kata gema, bermula dari kata gema yaitu gaung. Kalau Anda di sebuah tebing yang tinggi, Anda teriak halo, 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 halo gitu. Kalau Anda teriak halo, jawabnya hola, hola, berarti itu bukan Anda, suaranya orang lain. Nah, apa gema ini? Apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda, itu apa yang Anda dengar. Dan apa yang Anda dengar itu membuat iman Anda timbul. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Karena itu, orang yang tidak menyia-nyiakan perkataannya, dikatakan di Alkitab, dia adalah orang yang bijaksana. Bijaksana dalam bahasa yang lain, dalam Alkitab versi yang lain, a good manager. Atau seorang pengelola yang baik, seorang pengelola yang berkenan. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini masih suka menyia-nyiakan mulut kita untuk mengeluh karena orang membicarakan hidup kita. Membicarakan sesuatu yang buruk tentang hidup kita. Anyway, saya juga mau kesaksian hari ini. Saya pernah mengalami hal yang ini, hal seperti ini. Suatu hari ada orang yang membicarakan saya dan di belakang sana sesuatu yang gak benar. Lalu itu ternyata mencuri hati, mencuri perhatian saya. Saya akhirnya membicarakan itu kepada teman-teman saudara saya, kepada istri saya. Iya gimana sih gini-gini. Saya mengeluh. Saya complaining, saya menyanyiakan mulut ini untuk berusaha untuk mungkin membela diri, dalam tanda kutip membela diri. Berusaha untuk aku gimana ya, aku mau tampil baik di depan banyak orang. Saya pernah loh terjebak di area itu. Suatu saat saya mengambil keputusan, Tuhan aku gak bisa kayak begini nih. Aku gak bisa dikontrol dengan perasaan, aku gak bisa dikontrol dengan apa kata orang. Hidup ini tidak boleh dicuri, waktu gak boleh dicuri untuk seperti ini. Ini memeras, ini menguras perhatian saya. Oke, jadi jangan sia-siakan dengan hidup kita mengeluh untuk membicarakan apa kata orang tentang kita. Jangan mengeluh juga karena kita karantina, seolah-olah kita terkunci di balik penjara. Dan membuat keluhan itu pada akhirnya mencuri waktu kita, mencuri sukacita dan mengontrol kehidupan. Akhirnya apa saudara yang terjadi? End up with nothing. Kita berhenti di satu tempat tanpa menghasilkan apa-apa. End up with nothing. Karena apa? Anda ada dalam sebuah suasana yang membuat Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Berhenti menyanyiakan perkataan kita, maka Anda sedang menyelamatkan waktu Anda. Kalau Anda kontrol mulut kita dengan menghindari dari kata-kata yang sia-sia, keluhan, umpatan atau apapun, Anda sedang menyelamatkan waktu Anda. Dan Anda akan melakukan sesuatu yang lebih berguna. Amin. Stop wasting your words, speak blessing to your life. Right? Mulai dari sekarang ya, Dalam kondisi di kamar yang gak enak, kamar kalian berapa ukurannya? 4x5, 5x6, 7x8, 20x30, wah jadi lapangan bola dong ya. Berapapun ukurannya, sesumpek apapun, berhenti menyanyiakan waktu dengan mengeluh. Berhenti, stop wasting your word. Berhentilah menyanyiakan mulut kita. Speak blessing to your life. Amin. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Stop wishing, start action. Berhenti hanya berharap dan mulailah untuk bertindak. Apakah ada yang salah Kojul dengan orang-orang yang wishing, dengan orang yang berharap? Enggak ada yang salah. Saya juga, kalau orang ulang tahun kan begitu kan. Wish you all the best ya, itu kalimat yang paling gampang diucapkan. Ya kan? Orang berharap untuk ya yang terbaik untuk kamu ya, berharap untuk ini, berharap untuk itu. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah dengan wishing. Tetapi yang salah adalah ketika orang terjebak dalam lingkaran pernyataan ini. I wish, tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Aku berharap, I wish aku bisa membahagiakan orang tuaku suatu hari nanti. Aku ingin membahagiakan mereka, ingin bawa mereka jalan-jalan ke luar negeri, ingin bawa jalan-jalan kemana. I wish aku bisa membahagiakan mereka. Gak perlu nunggu saudara. Gak perlu wishing terus jika Anda berpikir seperti itu. Lakukan mulai dari sekarang. Apa yang bisa Anda lakukan buat Anda yang jauh dari orang tua? Anda bisa membahagiakan mereka dengan hal yang kecil sekalipun. Kontak mereka, beri perhatian,
katakan sayang Anda kepada mereka. Say I love you. I love you from my home. Not work from home, but I love you from my home. I love you dad, mom. I love you papi, mami from my kos-kosan. I love you papi, mami from my kontrakan. I love you papi, mami from my asrama. I love you papa, mama from my apartment. Sampaikan itu, Anda sudah membahagiakan, Anda sedang menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan waktu Anda kepada orang tua Anda. Kalau Anda dekat, gimana? Oh aku tinggal serumah. Wah itu lebih luar biasa lagi. Beri perhatian, beri waktu kepada orang tua. Sosmed gak akan pergi kemana-mana saudara. Di HP kita masih terinstall, kita bisa buka kapan aja, bener ya? Dulu waktu kita masih normal bisa jalan-jalan kemana-mana, bukankah kita juga begitu? Nonton YouTube yang ini, suka ngikutin influencer yang ini, ya kan? Udah subscribe sana sini, ngikutin banget komen-komen juga, bukankah kita melakukan yang sama? Sekarang pada saat kita terkunci di rumah, dalam satu rumah, kita harus bertahan di rumah terus. Mungkin ini adalah waktu yang terbaik, coba sediakan berapa jam lah taruh HP-nya. Akan menjadi sebuah hal yang berharga buat orang tua. Padahal di rumah ketemu terus, lu lagi, naik tangga, turun tangga, ketemu lagi sama orang tua kan. Orang tua ketemu sama anak, lu lagi gitu kan. Tapi Anda bisa tidak memfokuskan perhatian kepada sosmed, lalu Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih, bantu masak, atau buatin sesuatu buat orang tua, beliin makanan, beliin minuman melalui, kita kan masih bisa pesen kan melalui aplikasi online. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Berikan perhatian kepada mereka. Jika pun Anda dekat, ya sosmed gak akan kemana-mana, berikan waktu, berikan perhatian. Oke, I wish aku menjadi seorang musisi yang ahli. Jangan hanya berdoa untuk menjadi seorang musisi yang ahli, seorang pemain musik, seorang artis, seorang apa. Jangan cuma berdoa, skill gak pernah jatuh dari langit. Waktu kita berdoa, Tuhan aku menjadi seorang musisi, lalu tiba-tiba lalu jatuhlah dari atas dan saya langsung tiba-tiba bisa main piano contohnya dengan hebat. Saya butuh waktu bertahun-tahun. Saya butuh waktu yang berjam-jam lamanya melihat di YouTube, melihat pelajaran ini. Saya butuh sekolah di sekolah musik. Saya butuh les privat pada orang-orang yang saya anggap orang itu senior dan saya kagumi. Saya pun melakukannya itu selama bertahun-tahun sehingga saya menjadi seorang bisa main musik. Nah, demikian juga kita lakukan sejak sekarang. Anda bisa les online, Anda bisa cari dari sumber media sosial yang lain untuk Anda bisa banyak platform digital yang bisa bantu Anda untuk merealisasikan. Jangan cuma berharap, start action from now. I wish aku jadi entrepreneur nanti ya setelah lulus, aku punya cita-cita aku mau jadi pengusaha. Karena kalau aku jadi pengusaha aku pasti bisa jadi berkat buat banyak orang, bisa mempekerjakan banyak orang. Amin, yes. Itu adalah cita-cita yang mulia. Nanti ya setelah COVID selesai, jangan. Mulailah dari sekarang, siapkan masa depanmu sekarang. Jangan tunggu lulus, jangan tunggu COVID mau bulan berapa ini mau selesai. Jangan tunggu kondisi Anda bisa jalan-jalan keluar dulu. Kalau Anda tahu Anda mau menjadi seorang entrepreneur, pelajari ilmu komunikasi Anda sejak sekarang. Bangun hubungan Anda dengan relasi. Baca buku tentang entrepreneur. Buku online kayak atau apa e-book atau apa segala macam. Perlengkapi diri Anda di masa-masa Anda terkunci ini. Ini adalah sesuatu masa yang berharga buat kita. Amin. Jika Anda merasa kurang berkualitas dengan apa yang Anda kerjakan sekarang, ya rasanya kok aku ini masih di sini aja ya. Bahkan belum menguasai hal-hal yang Anda cita-citakan ke depan. Mulailah untuk mendapatkan pendidikan dari luar. Di luar sana ada banyak, secara online kan, secara apa Anda bisa cari. Dan saya percaya Tuhan akan tetap melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat dalam hidup. Jika kita mengambil langkah iman, amin. Anda jangan cuman begini, kalau ada pembicaranya khotbah, Tuhan akan pakai kamu besar lalu Anda aminkan gitu aja, jangan. Tuhan pakai kamu besar, yes amin, aku akan bertindak. Yes amin, aku akan mengambil langkah iman. Sebab apa kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lakukan sekarang. Di kamar, gak ada yang membatasi Anda. Bukankah ada lagunya, nothing gonna stop us now. Gak ada yang bisa menghentikan Anda, apalagi Anda orang-orang muda, orang-orang yang kuat.
Kata firman Tuhan, orang muda adalah orang yang kuat, orang yang berapi-api, orang yang bersemangat. Gak ada yang menghentikan Anda dengan situasi saat ini. Lakukan dari sekarang, siapkan diri Anda untuk the best future. Masa depan terbaik yang Anda bisa bayangkan sekarang, not just wishing, but start to action. Oke, jadi poin yang terakhir tadi adalah stop wishing and start action. Itu 3 poin yang saya sampaikan. Saya ulang, yang pertama, love your life, kasihi hidupmu, cintai kehidupanmu, kuliahmu, keluargamu, pekerjaanmu. Lalu yang kedua, stop wasting your word, gunakan mulut ini dengan bijak. Jangan sia-siakan, jangan menyia-nyiakan perkataan-perkataan kita. Yang ketiga, stop wishing, start action. Dan saya percaya ketika 3 nilai ini Anda lakukan dalam hidup Anda akan menjadi seorang muda yang sesuai dengan firman Tuhan katakan, redeeming your time wisely. Orang muda yang mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Karena Anda tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat, ya kan? Amin kan? Saya semakin melihat media sosial, semakin ngikutin berita-berita di YouTube, semakin pusing kepala saya. Karena memang hari-hari ini sudah mendekat. Semakin hari-hari ini semakin jahat. Kalau Anda tahu hari-hari ini adalah jahat dan hari-hari kita juga gak panjang. Come on, mulai dari sekarang. Lakukan sesuatu untuk waktumu, tebuslah waktu hidupmu. Dengan masa hidup yang pendek ini, apa yang kita pikir akan kita lakukan? Jangan sampai ketika waktu berjalan cepat Anda menyadari kita sudah tua, saya dan Anda sudah tua, udah gak produktif, lalu kita menyesalkan, kenapa dulu waktu muda aku gak ini, gak itu, gak ini, gak itu. Gak bisa mengulang kembali kayak nonton flicks-flicksan. Saya tantang Anda di masa muda ini untuk ambil komitmen prioritas Anda. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk memutuskan. Tindakan apa yang akan Anda ambil setelah ini? Setelah Anda mendengar khotbah ini, pelatihan-pelatihan apa yang Anda ingin perlengkapi? Buku-buku apa yang akan Anda baca? Mungkin Anda sudah koleksi buku di satu bookstore yang Anda sudah beli lalu Anda gak baca-baca. Buku yang mana yang akan Anda baca? Apalagi waktu belajar apa yang Anda perlu tambah? Anda perlu memperlengkapi di waktu yang mana? Aku mau belajar yang ini dulu, itu yang aku mau tambah, itu mau fokus. Dalam seminggu ini aku targetkan aku akan menguasai ini. Minggu depannya aku akan menguasai ini. Putuskan, lakukan sekarang, prioritaskan sekarang. Saya tantang Anda, AOGers juga, waktu berkualitas seperti apa yang Anda bisa berikan kepada keluarga Anda. Perhatian apa yang kamu bisa berikan ke orang tuamu, saudara kandungmu. Anda mulai berpikir, renungkan, apakah saya ini hutang maaf ya sama mereka? Apakah ada hutang maaf ya? Sebelum waktu terlambat, suatu hari mereka juga gak akan bersama dengan kita lagi. Say sorry to them. Kalaupun mereka yang menyakiti Anda, jangan tunggu-tunggu. Mereka juga gak akan lama-lama bersama dengan kita mungkin. Ampuni mereka, lepaskan pengampunan atas mereka. Entah bersama atau gak bersama, mungkin dari beberapa Anda sudah terpisah dari salah satu orang tua Anda. Oh, gak usah tunggu-tunggu. Kita tahu juga hidup kita pendek. Ampuni, lepaskan pengampunan atas mereka. Apa yang Anda perlu lakukan kepada saudaramu, adikmu, kokomu, cecemu, kakakmu. Hubungan seperti apa yang akan Anda bangun dengan sesama Anda, teman CG, teman kuliah. Dulu tuh kalau aku CG itu asal-asalan, ya malas-malasan lah. Padahal itu masih bisa kumpul. Sekarang udah gak bisa kumpul, kita mesti online. Apa yang akan Anda lakukan dengan online ini? Anda hanya menatapi laptop di depan Anda. Apa yang Anda lakukan? Bangkitkanlah kasihmu terhadap sesamamu. Mulailah dari sekarang. Lakukan sekarang, prioritaskan sekarang. Saya tantang Anda juga, AOGers. Anda mulai berpikir, selama aku masih muda, bantuan apa yang aku bisa berikan ya? Atau jangan-jangan Tuhan pernah menggerakkan kepadaku hati, kepadaku ada sejumlah nilai uang yang aku ingin berikan untuk membantu orang lain. Atau apapun itu, untuk aku menabur kepada gereja di tempat saya mau tertanam, apapun itu. Coba pikirkan baik-baik, apa yang kita bisa lakukan dengan short life ini, dengan hidup yang sangat pendek ini. Bahkan kesaksian kehidupan apa yang Anda ceritakan kepada orang lain. Dulu kita ngadakan apa? CG fun is not fun without you. Wah, kita bisa makan-makan, kita jalan-jalan, olahraga. Wah, banyak macamnya. Sekarang gak bisa lagi kan? Kita online terus. Lalu Anda sebenarnya, aku tergerak dengan satu orang yang namanya si itu. Aku pengen saksikan hidupku karena hidup kita mirip. Aku ada di keluarga yang broken, dia juga sama. Aku pengen cerita, aku broken tapi aku pulih. Tapi itu belum terrealisasi.
jangan tunda-tunda, ini waktunya. Jangan tunda-tunggu nanti ya setelah kita udah keluar dari pintu ya. Nggak usah tunggu kayak gitu. Lakukan sekarang. Di chat kayak mau video call atau Anda kirim email atau something. Lakukan sekarang karena hari-hari ini adalah jahat. Lakukan sekarang. Waktu terus berjalan, setiap detik yang bisa Anda dengar, tik, tik. Seharusnya sama kita bunyinya sekarang, tik, sekarang. Tik, jangan tunda, tik, jangan tunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya, ada orang yang salah saudara. Ada orang berpendapat seperti ini. Berpendapat bahwa waktu itu adalah panjang, karena dia hitungnya seperti ini. Mereka berkata waktu adalah panjang, setiap pagi kita punya 86.400 detik untuk dihabiskan, itu panjang. Wih, sampai dihitung 86.400 detik itu di pagi hari, dan itu sangat panjang kan? Dan tahu nggak pada akhirnya kalau ada bank, dan bank itu menyimpan saldo waktu kita. Dan orang tersebut mendaftar di sana, namanya terdaftar si X misalkan. Dan lalu ketika dia mau mengambil uang dari bank tersebut ternyata saldonya 0 karena dia nggak melakukan apapun dengan waktu yang dirasa panjang. Pada akhirnya saldonya 0 dan orang itu kecewa. Jadi waktu ternyata sangat pendek. Suatu hari Yesus pernah mengajar murid-muridnya, ini ayat yang terakhir, Yohanes 43 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya hal yang urgent. Selama masih siang. Sebuah penekanan Yesus ngomong selama masih siang karena akan datang malam. Dalam hidup kita sama. Akan datang waktunya malam tiba kita gak bisa lakukan apa-apa. Saya rasa ini bukan waktunya. Kondisi COVID sekarang ini bukan waktunya, ini malam bukan. Kita masih bisa lakukan banyak hal, amin. Ini bukan malam itu. Bagi saya ini waktu siang, ini masih siang. Lakukan sesuatu yang bisa berguna untuk masa depan kita. Dan Yesus mengatakannya itu kepada murid-muridnya, selama masih siang bekerjalah. Akan datang malam ketika kita tidak bisa bekerja apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Anda tahu Yesus punya umur berapa di bumi waktu itu? 33 tahun. Yesus hanya tinggal di bumi 33 tahun. Dan berakhir di atas kayu salib. Di mata dunia, orang menganggap pasti Yesus ini gagal. Why? Karena cuma 33 tahun, nggak lama usianya. Dan akhirnya berakhir end up di kayu salib. Walaupun akhirnya pun Tuhan Yesus kita bangkit. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Dia berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Ada kalimat Yesus, aku sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan tentang berapa lama hidup Yesus. Bukan tentang 33 tahunnya, tetapi betapa berkualitasnya hidup Yesus. Sampai Yesus berkata, aku telah mengerjakan pekerjaan Bapa. Hidup kita juga sama. Bukan lamanya, tadi saya udah bilang di awal, gak ada yang tahu kalau kuat pun 70-80 tahun, itu pun gak panjang loh, gak berasa kan. Nah, kalaupun gak kuat, bisa pendek. Tapi bukan panjang pendeknya, tetapi bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda, waktu Anda dengan berkualitas. Bukan berapa lama hidup, tetapi berkualitasnya hidup. Jangan pedulikan kita bisa hidup berapa lama lagi. Ya, jangan cari-cari bahkan ke paranormal. Datang tanya, usia saya sampai berapa ya? Orang Kristen gak ada yang begitu ya, amin. Kita gak ada yang seperti itu. Jangan pedulikan lagi ramalan-ramalan, jangan pedulikan lagi hidup kita di tangan Tuhan. Ketika kehidupan Anda akan berakhir, pastikan bahwa ada kualitas dalam kehidupan saya dan Anda. Ada dedikasi dalam kehidupan saya dan Anda. Bahkan orang lain pun suatu hari nanti akan bersaksi atas hidup kita. Bersaksi atas hidup kita. Papa mertua saya yang meninggal pada waktu itu di usia yang belum begitu tua menurut saya, masih 66 tahun. Dan ketika dalam sebuah ibadah penghiburan dan pemakaman, banyak kesaksian di sana, terutama dari teman-temannya, berkata bahwa dalam kondisi sakit, kakinya jalannya pincang, ada darah tinggi pula, dalam kondisi yang pernah stroke juga dulunya, dia tetap melayani sebagai seorang worship leader. Dia tetap melayani sebagai seorang pemberita firman Tuhan, disuruh sharing di kelompok-kelompok persekutuan doanya. Dia tetap melayani, bahkan kadang-kadang pergi naik motor, lalu motornya ditinggal di stasiun, dari stasiun naik kereta api menuju ke Jakarta Pusat.
Untuk apa? Untuk melayani, karena pendetanya minta supaya papi saya ini melayani, menjadi seorang pemimpin pujian. Dan akhirnya banyak kesaksian di sana. Dan saya bersyukur sebuah teladan yang baik bahwa ternyata hidup kita perlu diisi dengan sesuatu yang berkualitas. Dan saya percaya, saya yakin dengan firman Tuhan yang saya sampaikan ini akan membuat Anda mengingat kembali betapa singkatnya kehidupan ini. Sehingga kita tahu menginvestasikan waktu kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu kita bukan lama pendeknya, tetapi bagaimana waktu ini ada kualitas, bagaimana waktu hidupku ada dedikasi di dalamnya. Saya ajak Anda untuk tutup mata sejenak. Mari kita renungkan Tuhan. Kami tahu hidup ini sangat pendek, 70-80 tahun pun itu kalau kami kuat Tuhan, itu bukan sesuatu yang panjang. Pakai anak-anak muda Tuhan untuk kami menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Pakai kami semua untuk tidak terpengaruh dengan kondisi ya Tuhan. Karena kami harus merdeka dengan waktu kami. Kami gak boleh menyerah dengan apa yang terjadi ini. Kami tidak boleh menyerah dengan berita. Kami tidak boleh menyerah dengan judgment dari dunia tentang bagaimana dunia ini akan berakhir. Karena kami tahu ada sesuatu yang harus kami tebus, yaitu waktu kami. Ada sesuatu yang harus diredeem. Itu adalah sebuah waktu yang berharga yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Saya ajak untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Saya undang saudara dimanapun Anda berada, letakkan tangan di hati, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, letakkan tangan di hati, renungkan. Ajar kami kasih Tuhan untuk setiap waktu menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mari kita semua dalam perenungan ini, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Redeeming the time, because the time is evil.
redeeming the time. Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya dan juga mungkin Anda yang ada di rumah, di kamar Anda. Apakah selama ini sampai sekarang ini kita punya waktu yang harusnya kita gunakan dengan efektif, tetapi itu terbuang percuma? Apakah mulut kita ini pernah terkunci untuk sebuah kalimat sayang, I love you, kepada papa mama, kepada saudara? Apakah kita juga punya hutang rasa maaf, hutang maaf yang sangat berasa sekali, aku ini harus minta maaf, aku pernah ngelawan orang tua? Apakah ada perasaan seperti itu ketika ada? Apakah Anda juga rasa ingin mengampuni orang tua Anda atau saudara-saudara Anda, sibling Anda? Gunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Do it. Dengan simple, Anda yang bersama dengan orang tua di rumah, lakukan. Anda yang jaraknya jauh di rumah, lakukan. I love you, papa mama from my home, from my kos-kosan. I love you. Atau mungkin di waktu-waktu yang lalu ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita rasa, iya ya aku sadar itu waktu yang sudah aku buang percuma. Ketika kita ikut CG, kita merasa biasa-biasa. Gak mau dalam-dalam lah sama gereja. Aku gak mau lah pemimpin rohaniku ngomong seperti ini, apa sih? Belum tentu benar. Anda merasa tidak penting ada dalam sebuah komunitas. Atau mungkin selain komunitas, ada waktu yang terbuang karena Anda suka bangun siang dan menghabiskan waktu main game, nonton. Sebenarnya masalahnya bukan gak boleh main game, gak boleh nonton. Tapi Anda ingat kembali, iya ya dulu saya ini pernah nonton, masuk ke dalam sebuah bioskop, masuk siang, keluar dini hari, keluar udah tengah malam sampai midnight. Ada berapa film yang berentet Anda tonton. Dan Anda merasa, itu sebaiknya waktu yang aku efektif untuk aku gunakan yang lain. Sekalipun aku tetap bisa nonton. Aku mungkin bisa nonton 1 kali dan sisanya aku bisa gunakan yang lain. Biar ini menjadi perenungan kita sama-sama, because waktu ini harus kita redeem, saudara sekalian. Atau mungkin Anda sudah pernah beli buku, Anda hanya taruh, lalu Anda puas hanya dengan membeli buku tetapi tidak pernah membacanya. Anda mulai buka, Anda mulai ambil buku-buku yang pernah Anda ambil, literatur yang pernah Anda beli, mulai buka, jadwalkan itu, lengkapi hidup Anda di saat Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Atau mungkin kesaksian-kesaksian, aku ingat saudaraku, aku ingat ini, aku ingin mereka bertobat seperti aku bertobat. Lakukan itu di masa yang mungkin sulit untuk dilakukan, di saat kita gak bisa live pun. Lalu apalagi mungkin Anda pernah digerakkan untuk memberi samuan atau apapun itu. Dalam waktu-waktu ini gunakanlah waktu dengan baik, pergunakan waktu dengan baik. Perlengkapi. Jika Anda juga merasa kayak aku ini kurang di sisi ini, sementara aku punya cita-cita itu, tapi di dalam bagian itu pun aku ini belum expert. Lakukan sekarang, perlengkapi diri Anda sekarang di tempat-tempat yang terkunci, di tempat-tempat yang sempit itu. Saudara, seperti Paulus ketika di penjara, dimasukkan ke dalam penjara paling tengah, itu artinya paling dalam, paling gelap. Tapi ternyata seorang Paulus ketika dia di penjara bersama dengan Silas rekannya, dia gak menyia-nyiakan dengan mengeluh, dia gak wasting waktunya, dia gak wasting wordnya, kata-katanya. Dia di sana memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang benar di saat yang tidak benar sekalipun. Dia memilih sesuatu yang benar di saat sebuah tempat yang tidak benar, sebuah tempat yang gelap. Dia melakukan sesuatu yang sifatnya terang di saat tempat itu pun gelap. Saudara-saudara sekalian, pejamkan mata Anda, saya akan berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, mengarahkan tangan kepada mereka, Tuhan, anak-anak AOG, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami tahu bahwa kesesakan ini tidak menghentikan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan anak-anak muda ini. Kami tahu rencana-Mu besar, kami tahu Engkau memanggil mereka, kenapa mereka ada di bumi bukan hanya iseng-iseng. Kami tahu Tuhan banyak hidup mereka yang suatu hari nanti menjadi pengaruh yang besar atas dunia ini. Hidup mereka belum berhenti di tengah bencana yang kami alami sekarang. Kami berdoa Tuhan melepaskan Tuhan berkat yang terbaik atas anak-anak AOG. Biar mereka menjadi orang yang bijaksana, mereka menjadi orang yang arif, mereka menjadi wise untuk mengelola waktu mereka. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu besar, rancangan-Mu mulia, tidak bisa digantikan oleh apapun. Secara spesifik Tuhan kami berdoa untuk masa depan mereka Tuhan.
Di depan sana ada sesuatu yang gilang gemilang yang Kau sediakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pakai saat-saat ini, buat mata rohani mereka terbuka, buat mata hati mereka terbuka. Kami berdoa ya Tuhan, tuntun mereka Tuhan dalam komputernya ketika klik apapun yang diklik itu ya Tuhan. Akan mendatangkan sebuah penambahan dalam hidup mereka ya Tuhan. Menambahkan sebuah investasi dalam hidup yang sifatnya kekal pun Tuhan akan terjadi dalam kamar-kamar mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jauhkan mereka dari pencobaan, jauhkan dari mereka dari godaan, jauhkan mereka dari malapetaka, jauhkan mereka dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, dan hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang mengasihimu bahkan membuatmu berharga sehingga memberikan hidupnya untuk engkau menjadi hidup kembali. Dan persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang menuntun, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di masa-masa ini. Kami berdoa Roh Kudus juga akan menjadi inspirasi buat setiap kamar demi kamar ya Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan ke depan. Mereka tahu bagaimana mereka menggunakan waktu wisely. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Yesus sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.